Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah LMD. Eh, Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Roy Maxim Marzuki sebagai moderator. Dan lalu ada teman-teman saya. eh, yang pertama ada Nadira Zaidatur. Selanjutnya ada Norma Elisa. Yang terakhir ada Naila Shifa. Dalam presentasi kali ini kita akan membahas tentang sedikit lebihnya tentang development language material design. Boleh di next slide. Eh, di sini eh, ada beberapa submateri tentang development. Yang pertama ada definisi development menurut pandangan para ahli yang akan disampaikan oleh mohon maaf sebentar teman-teman. Oleh saudari Naila Sipa, waktu dan tempat persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi development menurut pandangan para ahli. Nah, terdapat beberapa pandangan penting tentang development yang telah diajukan oleh para ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, yang pertama, menurut Amartya Sen, pengembangan itu dapat dilihat sebagai proses perluasan kebebasan yang nyata yang dinikmati oleh individu. Nah, ini mengacu pada ide bahwa pengembangan itu seharusnya tidak hanya diukur dalam hal pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga dalam hal sejauh mana individu tersebut memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan mereka. Nah, lalu pandangan yang kedua itu menurut Mahbub ul Haq yang menggambarkan kekayaan sejati suatu bangsa itu adalah rakyatnya. Nah, tujuan dari pengembangan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan individu menikmati kehidupan yang panjang, sehat, dan kreatif. Nah, hal ini menyoroti pentingnya fokus pada kesejahteraan manusia dalam upaya pembangunan. Lalu pandangan yang ketiga diutarakan oleh Dudley Sears yang menekankan pertanyaan-pertanyaan kunci yang harus diajukan tentang development atau pengembangan suatu negara ini. Hal ini mencakup pertanyaan tentang apa yang terjadi pada kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan dalam proses pembangunan. Nah, boleh di next slide. Oke. Nah, lalu Amartya Sen juga mengemukakan pandangan keempatnya bahwa pengembangan itu adalah proses peningkatan kebebasan nyata yang dinikmati oleh individu. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memberikan individu kemampuan untuk membuat pilihan yang lebih banyak dalam hidup mereka. Lalu yang terakhir ada pandangan dari Paul Stratton, eh, yaitu pengembangan ini sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap populer, dan lembaga-lembaga nasional, serta percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidaksetaraan, dan penghapusan kemiskinan. Nah, semua pandangan ini tuh menyumbangkan sudut pandang yang berharga mengenai apa itu development atau pengembangan, dan penting juga untuk merujuk kepada sumber-sumber yang tercantum untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep ini. Boleh di next slide. Nah, ada sedikit tambahan, itu peran penting development atau pengembangan dalam perancangan materi pembelajaran bahasa. Nah, yang pertama itu
mengakomodasi kebutuhan belajar. Pengembangan materi pembelajaran bahasa itu harus memperhatikan beragam gaya belajar, tingkat kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Materi yang dirancang dengan baik dapat disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok belajar. Yang kedua, yaitu mendorong aktivitas siswa. Jadi, materi pembelajaran bahasa yang baik itu merancang aktivitas yang mendorong peserta didik untuk bisa aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Hal ini dapat termasuk seperti tugas-tugas menulis, percakapan, permainan bahasa, proyek-proyek kreatif yang memperkuat pemahaman bahasa. Yang ketiga yaitu menyediakan konteks yang relevan. Jadi pengembangan materi atau material development harus memastikan bahwa konteks yang digunakan itu relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Ini juga membantu siswa untuk melihat nilai praktis dalam mempelajari bahasa dan mengaplikasikannya di dalam situasi yang nyata. Yang keempat yaitu mengintegrasikan keterampilan bahasa. Materi pembelajaran bahasa yang efektif itu harus mengintegrasikan berbagai keterampilan bahasa seperti membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Hal ini juga membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berbahasa yang lebih lengkap. Yang kelima yaitu menyediakan umpan balik yang konstruktif. Jadi materi pembelajaran bahasa itu seharusnya mencakup mekanisme penyediaan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. Ini juga membantu mereka untuk memahami kekuatan dan kelemahan dalam penggunaan bahasa mereka dan memberi mereka kesempatan untuk memperbaikinya. Yang keenam yaitu menggabungkan teknologi. Nah, di dalam era digital ini, pengembangan materi pembelajaran bahasa juga melibatkan integrasi teknologi seperti perangkat lunak, pembelajaran aplikasi, dan platform daring untuk mendukung pembelajaran bahasa yang interaktif dan juga menarik. Yang terakhir yaitu fleksibilitas dan pembaruan, yaitu materi pembelajaran bahasa ini harus dapat disesuaikan dan diperbarui sesuai dengan perkembangan bahasa dan kebutuhan belajar yang berkembang. Nah, jadi fleksibilitas dalam materi itu memungkinkan guru untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam bahasa dan pendidikan. Pengembangan materi pembelajaran bahasa juga memperhatikan peran-peran ini dapat membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif dan memotivasi peserta didik untuk menguasai bahasa dengan lebih baik. Mungkin cukup untuk definisi development dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Naila atas paparannya mengenai definisi development dan juga peran penting development dalam perancangan materi pembelajaran bahasa. Boleh di next slide. Selanjutnya ada development method atau pengembangan metode yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Menurut Douglas Brown, development method atau pengembangan materi adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan pembelajar atau peserta didik yang mampu mengembangkan pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan mereka secara berkelanjutan. Dalam hal ini berarti peserta didik itu tidak hanya menyerap informasi, tetapi juga mengubah pemikiran mereka dengan memperluas wawasan mereka. Dan development method juga mengharuskan pendidik atau tenaga pengajar untuk merancang pengalaman pembelajaran yang mendorong pembelajar untuk berpikir kritis, menganalisis, dan memecahkan masalah dengan kreatif. Untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa metode pengembangan yang dikemukakan oleh Douglas Brown. Yang pertama ada pemberian tugas yang menantang. Brown menjelaskan tugas yang menantang dapat merangsang motivasi belajar peserta didik.
Akan tetapi juga tugas-tugas tersebut harus disesuaikan ya dengan tingkat kemampuan peserta didik kita. Jadi jangan memaksakan peserta didik eh, dengan kemauan eh, tenaga dengan kemauan kita pendidik. Jadi jangan memaksakan eh, batas kemampuan peserta didik kita. Selanjutnya pentingnya umpan balik atau feedback ya. Ini eh, feedback atau umpan balik ini menjadi peranan penting juga dalam proses belajar mengajar karena umpan balik yang konstruktif dan informatif sangat penting dalam membantu peserta didik dalam memahami kemajuan mereka dan daerah yang perlu ditingkatkan. Ini membantu mereka untuk terus memotivasi diri sendiri dan meningkatkan performa mereka dalam pendidikan. Maksudnya seorang guru juga harus memberikan umpan balik atau feedback terhadap murid agar si murid ini atau eh, peserta didik ini terapresiasi eh, prosesnya. Jadi selain itu juga kita sebagai pendidik eh, tahu akan kemajuan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada pembelajaran kolaboratif. Eh, Brown juga menekankan bahwa pembelajaran kolaboratif atau belajar bersama dengan rekan sebaya dapat memperkaya pengalaman pembelajaran. Dengan berinteraksi dengan teman-teman, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan sosial. Mungkin sering kita jumpai ya, bahwasanya eh, banyak sekali murid-murid yang sungkan atau malu bertanya langsung kepada guru. Oleh karena itu, pembelajaran kolaboratif atau belajar dengan teman sebaya, belajar dengan teman sebaya juga merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi eh, masalah tersebut ya. Karena terkadang peserta didik atau murid juga merasa lebih nyaman jika mempertanyakan suatu pembelajaran dengan temannya. Selanjutnya, yang terakhir ada refleksi dalam proses pembelajaran. Eh, Dalam bukunya juga Brown menggarisbawahi pentingnya refleksi dalam proses pembelajaran. Ia menganjurkan agar peserta didik secara teratur merefleksikan pengalaman belajar mereka. Hal ini juga akan membantu mereka untuk memahami perkembangan pribadi mereka mengenai area-area yang memerlukan perbaikan. Jadi mereka juga akan tahu menganalisis diri mereka bahwasannya mereka ini akan kurang eh, terhadap mata kuliah ini atau pembelajaran ini. Jadi mereka juga tahu gitu proses perkembangan mereka dan merencanakan tindakan selanjutnya dalam eh, untuk mengembangkan skill mereka. Dalam kesimpulannya, development method dalam konteks pendidikan seperti yang eh, diuraikan oleh Douglas Brown eh, menyebutkan bahwa pendekatan yang menekankan pada pengembangan pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik secara berkelanjutan ini melibatkan pemberian tugas yang menantang, umpan balik, atau feedback yang konstruktif, pembelajaran kolaboratif, dan refleksi terhadap pengalaman belajar. Dengan menekan, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pendidikan akan setidaknya menjadi lebih efektif dan
dalam membentuk individu yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dalam proses belajar mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi development method. Boleh di next slide. Selanjutnya ada tahap-tahap metode development yang akan disampaikan oleh Lisa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap metode development atau development method. Terdapat beberapa tahap-tahap, di antaranya ada identifikasi kebutuhan dan tujuan, penyusunan kurikulum, pemilihan materi sumber, pengembangan materi, integrasi teknologi jika diperlukan, dan pengujian serta evaluasi. Oke, untuk yang pertama adalah identifikasi kebutuhan dan tujuan. Identifikasi kebutuhan dan tujuan ini merupakan tahap pertama dalam desain materi pembelajaran. Di sini kita sebagai guru haruslah mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, terus juga merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas. Dan pada tahap ini juga melibatkan pemahaman tentang tingkat keterampilan bahasa yang dibutuhkan oleh peserta didik serta apa yang perlu mereka capai dengan mengikuti pembelajaran atau materi-materi tersebut. Mohon maaf, bisa kembali ke slide yang tadi. Untuk yang kedua adalah penyusunan kurikulum. Nah, setelah dilakukan identifikasi kebutuhan dan tujuan, haruslah kita menyusun kurikulum atau merancang rencana pembelajaran. Hal ini biasanya mencakup beberapa pemilihan topik, struktur pembelajaran, serta urutan pembelajaran yang akan dimasukkan atau digunakan dalam materi-materi tersebut. Yang ketiga adalah pemilihan materi sumber. Dalam tahap ini, materi sumber atau bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum dapat berupa buku teks atau sumber daring seperti YouTube atau platform-platform sejenisnya, atau materi audio visual, serta materi yang dibuat oleh guru itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah pengembangan materi. Nah, setelah pemilihan materi sumber selesai dipilih, kita harus mengembangkan materi pembelajaran yang spesifik dan tentu sesuai dengan tujuan pembelajaran serta kebutuhan peserta didik. Hal ini itu biasanya melibatkan penulisan teks atau pembuatan aktivitas atau seperti tugas yang sudah dijelaskan oleh Roy Marzuki tadi, serta pengembangan materi multimedia. Lalu ada integrasi teknologi sudah diperlukan. Nah, sewaktu pembelajaran waktu COVID kemarin kan biasanya terdapat ini kan kendala pembelajaran secara tatap muka. Nah, di situ para guru haruslah menggunakan teknologi seperti Zoom meeting atau teknologi yang lain. Haruslah memanfaatkan teknologi supaya memudahkan pembelajaran apabila terdapat kendala seperti pertemuan tatap muka.
Lalu ada yang terakhir pengujian dan evaluasi. Materi pembelajaran perlu diuji terlebih dahulu untuk memastikan kualitas pembelajaran tersebut. Uji tersebut dapat berupa tentang identifikasi potensi masalah peserta didik atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Dan evaluasi ini haruslah bersifat berkelanjutan yang mana harus dilakukan selama penggunaan materi itu berlanjut. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Boleh di next slide. Terima kasih kepada Saudari Lisa telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya, materi terakhir tentang peran penting teknologi dalam development language material design, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Nadira. Dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perihal peran penting teknologi dalam development language material design. Nah, yang pertama di sini itu ada akses ke sumber belajar online. Jadi seperti yang kita tahu, seiring dengan berkembangnya teknologi, kita tuh bisa mengakses sumber belajar tuh dari mana saja gitu. Bahkan banyak juga berbagai sumber belajar di internet. Mungkin dulu kita menggunakan sumber belajar itu hanya dari buku atau pengetahuan-pengetahuan yang telah diajarkan. Namun sekarang dengan adanya internet, jadi bisa kayak orang Indonesia itu bisa mengakses perpustakaan dari luar negeri itu contohnya. Nah itu apa ya? Jadi jadi peran penting teknologi itu sangat terasa gitu di zaman sekarang. Kemudian internet juga tidak hanya memiliki peran penting untuk pelajar saja, namun juga memiliki peran penting untuk para pengajarnya. Jadi adanya teknologi ini sangat memiliki peran penting untuk siswa dan juga pengajarnya. Contohnya itu seperti meningkatkan pengetahuan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi kita bisa mendapatkan berbagai ilmu dari berbagai sumber di internet. Kemudian bisa bekerja sama juga pengajar Indonesia dengan luar negeri, contohnya seperti itu. Terus bisa juga berpartisipasi dalam forum-forum lokal maupun internasional. Jadi misalkan kita ingin ikut seminar atau pembelajaran-pembelajaran yang lain, namun itu ada di luar negeri. Nah, dengan adanya teknologi kita masih tetap bisa mengikutinya. Itu. Kemudian yang kedua sebagai alat pembuatan konten. Nah, jadi untuk materi-materi pembelajaran itu sekarang sudah bisa bervariasi ya. Dan kita juga bisa mengedit-edit itu bersama dengan kelompok gitu. Contohnya seperti pembuatan PPT ini, kita sudah bisa bisa membuatnya di Canva dan pembuatan itu sangat mudah gitu dengan template-template yang sangat menarik. Jadi tidak usah susah-susah lagi gitu. Bagaimana mencari materi yang menarik dan mudah itu. Jadi dengan adanya teknologi kita itu bisa mengkreasikan materi-materi pembelajaran semenarik mungkin. Kemudian ada juga pengujian dan evaluasi online. Nah, mungkin sebelum adanya teknologi, pembelajaran itu selalu face to face gitu, secara offline. Namun sekarang dengan adanya teknologi, pembelajaran itu tidak hanya dilakukan secara offline atau face to face secara langsung gitu, namun juga bisa virtual seperti ini gitu, adanya Zoom atau Gmeet dan sebagainya. Itu juga sangat membantu untuk pembelajaran. Jadi kita bisa belajar di mana saja, kapan saja gitu.
Selanjutnya ada juga platform pembelajaran kolaboratif. Nah, untuk platform pembelajaran kolaboratif itu di sini adanya kolaborasi gitu antar pengajar dan juga siswa. Oke, next slide. Nah, kemudian bagaimana teknologi itu berfungsi sebagai platform pembelajaran kolaboratif. Yang pertama itu fasilitas interaksi teknologi menyediakan platform online yang memungkinkan siswa dan pengajar untuk berinteraksi secara real time ataupun asinkron. Nah, seperti yang sering kita lakukan ketika COVID-19, itu kita melakukan pembelajaran secara daring gitu. Namun kita masih apa ya, memiliki suasana belajar gitu, walaupun tidak bertemu secara langsung. Next slide. Nah, selanjutnya itu berbagai materi platform pembelajaran kolaboratif itu memungkinkan pengajar untuk mengunggah dan berbagai materi pembelajaran seperti presentasi, materi bacaan, video dan lainnya gitu. Jadi walaupun tidak bertemu secara langsung, materi pembelajaran itu akan bisa tetap tersampaikan. Next slide. Oke, selanjutnya ada juga kolaborasi dalam proyek siswa. Jadi siswa itu dapat bekerja sama kelompok gitu. Dulu mungkin sebelum ada teknologi kita kelompok ya harus ketemu gitu untuk mengobrolnya. Namun sekarang dengan adanya teknologi kita bisa melakukan kerja kelompok dengan jarak jauh gitu. Seperti yang kita lakukan sekarang gitu. Walaupun kita sedang di rumah masing-masing, namun kita tetap bisa melakukan diskusi seperti ini dan bekerja kelompok dengan baik gitu. Contoh-contoh platformnya itu seperti kayak Google Docs gitu. Kita bisa membuat makalah bersama. Kemudian untuk PPT-nya bisa di Canva. Jadi tidak harus di PowerPoint manual seperti itu juga. Oke, next slide. Nah, yang terakhir di sini ada penggunaan aplikasi edukasi, berbagai aplikasi. Jadi banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita untuk meningkatkan bahasa Inggris dan juga banyak juga aplikasi yang bisa membantu dalam proses belajar mengajar gitu. Contohnya seperti Duolingo. Nah, di Duolingo itu kan banyak sekali materi-materi pembelajaran bahasa Inggris gitu untuk pemula yang bisa digunakan untuk siswa-siswanya nanti gitu, dan itu bisa dilakukan secara online gitu walaupun tidak bertemu langsung gitu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan perihal peran penting teknologi dalam development language material design. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Nadira atas pemaparannya. Mungkin dapat kita tarik kesimpulannya mengenai beberapa materi yang telah kami sampaikan, bahwasanya konsep development dalam perancangan materi pembelajaran bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Pengembangan ini juga merujuk pada proses merencanakan, merancang, dan mengembangkan materi pembelajaran bahasa agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Metode pengembangan materi juga ada beberapa hal yang dapat dilakukan seperti pemberian tugas yang menantang, diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif, dan lain-lainnya. Selain itu juga peran teknologi dalam development tidak dapat diabaikan dampak positifnya, karena kita dapat memanfaatkan teknologi seperti e-learning, media pembelajaran interaktif, dan platform pembelajaran online yang sering kita gunakan juga. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, harap maklum, karena sejatinya juga kita masih dalam proses pembelajaran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.